Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah Mikroekonomi 1, Eko 201, mata kuliah yang diampu oleh Departemen Ilmu Ekonomi FEN IPB. Dan perkenalkan, nama saya adalah Tony Irawan, saya dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan juga sekaligus koordinator untuk mata kuliah ini. Mengenai detail dari perkuliahan ini, silakan kalian bisa buka dan akses di dalam course IPB. Dalam RPS di situ sudah dijelaskan secara detail mengenai apa saja yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Berikut juga dengan bagaimana metode penilaiannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang pertama dalam teori mikroekonomi 1, yaitu model ekonomi dan konsep optimasi matematika. Secara detail, outline daripada perkuliahan yang pertama ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai model ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fitur utama dari model ekonomi. Dan dilanjutkan dengan perkembangan teori ekonomi tentang nilai. Namun, di sini kita tidak begitu banyak fokus kepada sejarah pemikirannya, namun lebih kepada bagaimana mendefinisikan nilai itu sendiri. Dan terakhir adalah matematika untuk optimasi, yang mana nanti akan cukup banyak subbab-subbab ya yang akan kita bahas ya, dan nanti akan sangat penting dalam mempelajari teori mikroekonomi 1 ke depannya. Apa itu model ekonomi? Ekonom menggunakan model ekonomi untuk mendeskripsikan aktivitas ekonomi. Dan di sini kalau kita bicara aktivitas ekonomi, maka sebenarnya dalam dunia nyata aktivitas ekonomi itu sangatlah kompleks ya. Namun demikian ya, dalam membuat model ekonomi, ekonom berupaya untuk menyederhanakannya. Keseluruhan detail dari aktivitas ekonomi yang tadi sudah kita sebutkan yang berkarakter sangat kompleks, itu akan coba disimplifikasi dan model ekonomi akan fokus hanya pada aspek-aspek penting. Sebagai contohnya, kalau kita baca mengenai buku yang kita gunakan, yaitu bukunya Nicholson, ya di situ dijelaskan bagaimana analisis mengenai peanut butter, ya. Atau mungkin sekarang ini ketika kita sedang masuk ke dalam trennya kopi, ya, maka kalau kita berbicara mengenai preferensi konsumen terhadap kopi, maka di sini akan melibatkan banyak hal, ya. Baik itu adalah pesaing ataupun substitute daripada kopi, pelengkap daripada kopi, lalu supplier daripada kopi, lalu sampai dengan petani dan selanjutnya. Namun demikian, hal tersebut dicoba ya dipermudah atau disimpelkan dengan model ekonomi. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui apakah model ekonomi itu baik atau buruk ya? Atau mungkin lebih tepatnya adalah kalau kita boleh merujuk kepada konsep model ekonomi, bahwa sebenarnya tidak ada model ekonomi yang sempurna ya, tetap dan tidak ada model ekonomi yang benar ya. Yang ada hanyalah model ekonomi yang berguna atau bermanfaat ya, atau useful bahasanya. Nah, kalau kita kembali kepada konsep mikroekonomi 1, di situ disebutkan bahwa paling tidak ada dua metode umum yang bisa kita gunakan untuk melakukan verifikasi apakah model ekonomi itu sudah cukup baik atau tidak. Yang pertama, ini dikategorikan sebagai direct approach ya, di mana yang kita pastikan pertama adalah kevalidan daripada asumsi yang digunakan. Sebagai contohnya, Jan Nicholson mencoba memaparkan tentang apakah betul ya profit oriented merupakan satu-satunya motivasi daripada perusahaan ya, sebagaimana kita umum pelajari pada ekonomi umum ya, bahwa motif dari perusahaan adalah maksimisasi profit. Nah, di dalam penelusurannya itu ditemukan bahwa sesungguhnya tidak selalu perusahaan itu adalah maksimisasi profit. Bahkan kadang hanyalah sejauh mana mereka bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, asumsi yang tadi digunakan ya masih ada juga beberapa pertanyaan, dan ini yang harus kita cek. Betul tidak pada kasus yang kita analisis. Pendekatan yang kedua adalah indirect approach ya, di mana kita menguji langsung modelnya kepada outputnya. Ya, ketika kita sudah anggap asumsinya betul, ya, lalu kita fokus kepada outputnya, kita akan lihat kepada hasil prediksinya. Apakah prediksinya itu mendekati pada aktualnya, ataukah jauh daripada aktualnya? Nah, dari sinilah kita bisa mengatakan apakah model ekonomi yang kita gunakan itu sudah cukup baik atau tidak. Nah, selanjutnya kita bisa juga fokus kepada fitur utama daripada model ekonomi. Ya, paling tidak ada 3 ya fitur utama daripada model ekonomi. Yang pertama adalah asumsi ceteris paribus, yang kedua adalah asumsi optimasi, dan yang terakhir adalah mengenai pernyataan positif dan juga normatif ya. Karena ini akan berimplikasi kepada apakah analisa yang kita lakukan lebih bersifat mainstreamnya adalah positif atau dia lebih kepada normatif.
Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Ketika kita membahas mengenai asumsi ceteris paribus, maka ini juga sudah pernah disinggung di dalam ekonomi umum ya, ataupun mata kuliah ekonomi di PPKU. Di situ kita sudah artikan bahwa ketika kita bilang ceteris paribus, maka kita anggap bahwa aspek-aspek lain yang tidak kita akomodir di model ekonomi itu kita anggap tetap, kita anggap konstan ya. Hal ini adalah salah satu cara kita ya untuk mempermudah pemahaman kita ya, karena dalam ekonomi itu sangat kompleks dan sangat dinamis sekali. Kalau kita biarkan semuanya bergerak ya, maka kita tidak akan pernah tahu the real impact daripada variabel atau aspek yang kita analisis ya. Namun demikian, sebenarnya asumsi ceteris paribus ini juga punya tantangan tersendiri ya. Dalam bidang sosial, khususnya ekonomi, sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan kontrol eksperimen sebagaimana yang umum dihadapi ataupun dimiliki oleh sains ya, ketika mereka melakukan pengujiannya di lab. Nah, dari sinilah akhirnya para ekonom lebih banyak mengandalkan statistika ya, banyak mengandalkan pendekatan kuantitatif ya untuk membuat beberapa restriksi ya yang tadi sudah kita sebutkan. Pengembangan terakhir ya bisa kita lihat bahwa ada juga sekarang suatu pendekatan yang kita kenal dengan nama experimental economics ya. Jadi ini sangat menarik sekali, namun memang di luar scope daripada pembahasan mikroekonomi ya. Tapi idenya adalah bagaimana kita membuat ya suatu model yang relatively sudah cukup baik ya dan memenuhi tadi kaidah asumsi ceteris paribus tadi. Nah, aspek yang ataupun fitur utama yang kedua yaitu optimasi ya. Jadi sudah kita pelajari sebelumnya bahwa ada paling tidak 3 agen ekonomi yang selalu menjadi fokus kita. Mulai yang pertama daripada konsumen, kedua adalah perusahaan, dan terakhir adalah pemerintah. Masing-masing agen ini punya motif yang berbeda, mereka punya tujuan yang berbeda, tetapi kita selalu mengasumsikan bahwa mereka ingin melakukan optimasi atau mencari nilai maksimal atau yang optimal dari tujuan mereka. Sebagai contohnya, kalau konsumen berarti dia akan fokus kepada bagaimana cara dia memaksimalkan kepuasan, lalu perusahaan tadi sudah kita bahas ya, bahwa mereka lebih fokus kepada bagaimana mengoptimalkan profitnya, dan yang terakhir kalau pemerintah lebih fokus kepada kesejahteraan. Fitur utama yang ketiga yaitu mengenai teori ekonomi ataupun pemikiran positif dan juga pemikiran normatif ya. Kalau kita bicara mengenai pemikiran yang positif ya, berarti di sini dia berbicara atau menjelaskan fenomena ekonomi yang sedang dianalisis, the real ataupun aktualnya seperti apa, digunakan data dan juga bukti-bukti empirik apa yang benar-benar terjadi. Sebagai contoh di sini adalah bagaimana kalau seandainya seseorang ekonom ya menganalisis mengenai bagaimana harga atau premi dari asuransi itu ditentukan pada sektor asuransi misalkan di Indonesia. Nah, model ekonomi ya itu bisa juga dia fokus pada aspek yang normatif ya, di mana dia fokus bukan kepada kondisi yang terjadi saat ini, tapi lebih kepada apa yang seharusnya dilakukan. Sebagai contohnya ya, kita sudah sama-sama tahu di Indonesia kita punya konsep asuransi ya yang diwajibkan ya untuk kesehatan, yaitu BPJS ya. Ketika seandainya seorang ekonom menganalisis tentang pentingnya suatu sistem asuransi kesehatan ya yang disubsidi oleh pemerintah terhadap perekonomian, meskipun ada dan tidaknya asuransi tersebut belum tentu ada di realnya ya. Nah, di sini maka mereka fokus pada aspek normatifnya, dan itu adalah hal yang mungkin dan umum bisa digunakan dalam model ekonomi. Selanjutnya, topik yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai perkembangan teori ekonomi tentang nilai. Ya, nilai umumnya dimaknai sebagai tingkat kepentingan, ya, dan kita harus bisa membedakan bahwa nilai itu tidak sama dengan harga. Kalau kita bicara ataupun kita membaca buku Nicholson, di situ dijelaskan bahwa konsep nilai versus harga dahulu itu sudah banyak diperdebatkan mulai tahun 1700-an. Dan awalnya ilustrasi yang digunakan lebih kepada aspek keagamaan ya, bahwa kalau menurut keagamaan harga itu ditentukan oleh manusia, sedangkan nilai dari suatu komoditas atau barang itu memang sudah dari yang maha kuasa kasarnya. Jadi di situ dia mengasumsikan ya bahwa nilai itu ya itu memang sudah ada, sedangkan harga kita nentuin. Dan ketika kalau kita mengasumsikan harga itu ditentukan oleh manusia, maka tentu saja ya tidak menutup kemungkinan harga tersebut akan berbeda dengan nilainya. Ya, sebagai contoh mungkin
kita bisa lihat ya beberapa barang ataupun jasa ya yang lagi tren atau yang lagi in ya, kadang nilainya biasa saja tapi harganya itu luar biasa mahal sekali. Nah inilah perbedaan yang real antara harga dengan nilai. Dan ketika kita menghadapi suatu kondisi di mana harga itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilainya, maka pada konsep yang klasik ya itu dikatakan bahwa harganya itu tidak fair ya, atau unfair price. Nah di tahun 1700-an ya, Adam Smith dan David Ricardo itu coba merumuskan juga tentang nilai ya, dan berdasarkan pemikirannya ya, nilai itu didefinisikan lebih kepada nilai dari kegunaan ya, sedangkan harga itu nilai dalam pertukaran ya. Jadi kegunaan dari suatu barang ya itu kita sebut dengan nilai, sedangkan berapa nilai ketika kita tukarkan dia atau kita ingin dapatkan dia itu disebut dengan harga. Nah disinilah akhirnya keluar suatu fenomena dan juga suatu tantangan dari pada ekonom untuk menjelaskan mengenai harga dan nilai daripada air dan diamond ya. Dan keluarlah yang sangat terkenal itu mengenai water diamond paradox ya. Adam Smith, David Ricardo dan beberapa ekonom lainnya berupaya untuk menjelaskan water and diamond paradox ini ya. Kenapa? Karena harga daripada air itu sangat murah meskipun kegunaannya itu luar biasa, di mana dia adalah salah satu unsur utama ya yang harus kita masukkan ke dalam tubuh kita untuk bertahan hidup. Sedangkan diamond ya itu kegunaannya lebih banyak kepada aktualisasi diri mungkin, ataupun untuk menunjukkan kekayaan dan lain sebagainya, ataupun kesukaan seseorang ya. Dengan kata lain kegunaannya itu tidak begitu esensial dibandingkan dengan air tadi, tapi harganya itu luar biasa mahal sekali. Nah selanjutnya ya, para ekonom mencoba menjelaskan dengan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah menggunakan teori ketenagakerjaan ya, dimana ketika ingin menjelaskan mengenai water and diamond paradox tadi ya, kenapa kok air yang sangat berguna itu harganya justru jauh lebih murah dibandingkan diamond yang tidak begitu, ataupun kalau tidak ada juga tidak apa-apa ya, manusia tetap bertahan hidup ya, maka digunakanlah teori ketenagakerjaan. Konsep utama daripada teori ketenagakerjaan ini adalah lebih kepada berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan ya untuk menghasilkan atau memproduksi air dan diamond tadi ya. Diamond itu butuh tenaga kerja yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan air yang sifatnya sangat banyak, abundant ya, bisa kita dapatkan di mana saja dan relatively mudah. Nah dari sini ya, maka teori ketenagakerjaan mengatakan wajarlah jika harga diamond jauh lebih mahal dibandingkan harga air karena aspek ataupun ketenagakerjaan yang dibutuhkan tadi. Nah selanjutnya ada lagi penjelasan dengan menggunakan teori marginalis ya. Jadi ini pada konsep marginal. Kalau kita belajar atau kembali kepada mata kuliah ekonomi ataupun ekonomi umum di PPKU ya, kita sudah belajar karena marginal itu selalu tambahan ya. Teori marginal di sini lebih fokus kepada kegunaan daripada unit terakhir yang dikonsumsi atau tambahan dari tambahan manfaat dari konsumsi yang dilakukan. Sebagai contohnya ya, kalau kita minum air atau kita menggunakan diamond tadi ya, maka berapa besar tambahan yang manfaat yang kita rasakan di sini ya. Yang pertama, kalau kita bicara air ya, karena air itu sangat banyak ya, maka mengkonsumsi 1 unit tambahan air ya itu relatifly tambahan nilainya pun ataupun kepuasannya pun tidak begitu besar ya, atau relatifly rendah sebenarnya. Oleh karena itu wajar jika harganya rendah. Tetapi kalau misalkan diamond ya, ketika seseorang punya diamond lalu dia punya tambahan diamond lagi, maka tingkat kepuasannya mungkin akan meningkat cukup signifikan ya, karena disinilah ya ada pride, unsur pride atau kebanggaan yang dimasukkan ke dalam konsep kepuasan tadi. Nah dari sinilah maka wajar jika harga daripada diamond itu relatif mahal. Namun demikian ya, teori tidak berhenti sampai situ dan selanjutnya berkembang lagi konsep yang ditawarkan oleh Alfred Marshall di tahun 1800-an, 1842 tepatnya, yaitu dengan menggunakan konsep supply and demand ya. Nanti kita akan belajar ya mengenai bagaimana penurunan kurva demand Marshallian, dan juga nanti ada konsep Higgsiannya ya. Tapi itu nanti yang kita bahas pada pembahasan ataupun topik-topik selanjutnya.
Nah, dalam sintesis permintaan dan penawaran Marsalian ini, ya, dia menjelaskan bahwa permintaan dan penawaran itu secara simultan itu akan saling berinteraksi untuk menentukan harganya. Ketika kita lihat permintaan atau kurva demand-nya, kita sudah belajar di ekonomi umum, ya, bahwa demand itu punya slope yang negatif, ya. Dengan demikian, ya, menurut Alfred Marsal, negatif slope ini mencerminkan bahwa marginal value, ya, yang nanti orang akan dapatkan, ya, ketika dia meningkatkan jumlah barang, ya, yang dia miliki atau yang dia ingin beli atau dia ingin miliki, ya, itu lama-kelamaan akan terus menurun, ya. Atau dengan kata lain juga dijelaskan di dalam buku Nicholson, ya, bahwa slope yang negatif itu mencerminkan prinsip marginal value, di mana orang akan memiliki willingness to pay yang lebih rendah, ya, seiring dengan meningkatnya jumlah barang tadi. Ya, jadi kalau orang sudah punya banyak sekali barangnya, ya, maka kalau dia ingin menambah kembali untuk membeli barang tersebut, ya, sebenarnya keinginan untuk bayar itu rendah sekali, ya, kan sudah punya banyak, ya, buat apa dia nambah lagi, ya. Seandainya pun mau maksa ditambah, dia mau bayar tapi sangat rendah sekali. Itulah alasan kenapa slope-nya negatif. Tapi kalau kita lanjut kepada sisi penawaran, kita menghadapi slope yang justru malah positif, ya. Dan menurut konsep yang dijelaskan tadi oleh Alfred Marsal, ya, bahwa slope yang positif ini lebih banyak menunjukkan kepada biaya marginal yang terus meningkat, ya, kebalikan dari yang tadi di demand-nya. Ya, ketika kita bicara di supply, ya, biaya marginal itu yang terus meningkat, ya, seiring dengan peningkat jumlah barang yang diproduksi. Nah, air sendiri itu punya marginal value yang relatif rendah, ya, dan dia juga punya marginal cost yang relatif rendah, ya. Jadi dua-duanya, ya, ada pada posisi yang di bawah, ya. Jadi marginal cost-nya rendah, lalu maka posisinya kalau di demand dia adanya di sisi yang bawah, ya, kanan. Lalu sisi supply, ya, dia juga berada pada marginal cost yang rendah juga. Dengan demikian wajar jika harganya itu juga rendah. Berbeda halnya dengan air, ya, diamond dia justru memiliki marginal value yang tinggi, ya, dan dia punya marginal cost yang tinggi juga, ya. Oleh karena itu, karena semua berada di posisi yang di atas, maka wajar jika harganya adalah tinggi. Nah, itulah konsep supply and demand Marsalian, ya, dalam menjelaskan water and diamond paradox tadi. Selanjutnya, ya, teori ekonomi memandang bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Marsalian itu masih bersifat parsial, ya, hanya fokus kepada supply and demand satu barang, ya. Nah, kenyataannya tadi sudah kita bahas di awal bahwa dalam realitas, ya, sebenarnya aktivitas ekonomi itu sangatlah kompleks, ya. Ketika kita bicara air ataupun diamond, banyak aspek lain, ya, yang terkait dengan komoditas tersebut. Agar lebih mudah mungkin bisa kita contohkan, ya, misalkan kita fokus kepada tadi kita sebut peanut butter, ya. Lalu ketika kita bicara peanut butter, maka di sini ada sisi hulunya, yaitu peanut itu sendiri, ya, dan ada sisi hilirnya, di mana peanut butter ini juga bisa digunakan sebagai input produksi yang lain, ya, untuk menghasilkan komoditas yang lain. Dan kalau seandainya semua ini digabungkan, termasuk juga dengan pasar tenaga kerjanya, ya, karena tentu saja kalau kita ingin menambah produksi, ya, maka kita butuh labor yang besar, dan juga bisa kita kaitkan pasar capitalnya, ya, dia butuh investasi juga yang lebih besar, ya. Maka kalau itu semua kita presentasikan atau kita gabungkan, disinilah kita punya yang kita sebut dengan model keseimbangan umum atau general equilibrium. Nah, konsep yang sudah ataupun contoh yang sudah kita pelajari di dalam ekonomi umum, ya, yang terkait dengan general equilibrium ini adalah kurva production possibility frontier, atau umum juga kita kenal dengan namanya kurva kemungkinan produksi, ya, yang mana di situ menunjukkan, ya, kombinasi daripada barang, ya, yang mungkin diproduksi oleh suatu negara, ya, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dia miliki, ya. Jadi itu kombinasi yang mungkin bisa kita pilih. Nah, aspek selanjutnya, ya, yang juga mencoba, ya, menjelaskan konsep nilai itu sendiri, ada dua lagi, yaitu konsep ekonomi kesejahteraan atau welfare economics, dan juga teori modern, ya. Untuk teori ekonomi kesejahteraan, ya, di sini dia melanjutkan, ya, apa yang sudah dikembangkan dalam keseimbangan umum tadi, ya. Lalu selanjutnya dia akan gunakan analisis keseimbangan umum tersebut, ya, untuk menjawab pertanyaan yang normatif, yaitu terkait dengan
bagaimana impact dari ataupun dampak dari berbagai opsi kebijakan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ukuran kesejahteraannya pun nanti bisa berbagai macam ya. Salah satunya kalau kita lihat perkembangan teori ya, itu juga dia bisa memanfaatkan posisi surplus konsumen maupun surplus produsennya, dan di situ digunakan sebagai ukuran kesejahteraan atau hal yang lain. Nah, kembali kepada mikroekonomi 1 ya, bahwa konsep ekonomi kesejahteraan dalam hal menggunakan analisis timbangan umum untuk menjawab pertanyaan normatif tadi ya, itu juga terkait erat dengan teori yang dikembangkan oleh Francis Edgeworth dan juga Vilfredo Pareto ya. Nanti kita akan bahas pada topik yang khusus ya, di mana kita akan membahas mengenai Edgeworth box ya, dan satu lagi adalah mengenai Pareto optimal ya. Dan di sini pada dasarnya teori itu mencoba menjelaskan mengenai definisi yang tepat dari efisiensi ekonomi dan mencari ya kondisi yang paling ideal ya, di mana ekonomi bisa capai. Terakhir mengenai teori modern ya, di mana di sini mencoba melengkapi semua yang sudah ada pada teori dari sebelumnya dan dicoba dimasukkan elemen-elemen yang masih tertinggal, dan ini cukup penting jika dimasukkan. Yang pertama adalah perkembangan dari behavioral economics ya, di mana dia memasukkan aspek perilaku ya, bahwa sesungguhnya ketika kita bicara mengenai perilaku manusia ya, kadang ada yang perilakunya bersifat ya rasional, ada juga yang irasional ya, dan di situ kita coba masukkan ya, kira-kira bagaimana nanti impactnya kepada model yang sudah dibangun sebelumnya. Lalu bisa juga masukkan mengenai aspek ketidakpastian atau uncertainty ya, di mana kita sama-sama tahu kondisi saat ini itu sangat ideal sekali ya, jika kita masukkan konsep uncertainty ya, di mana semuanya serba tidak pasti. Dan juga bisa memasukkan informasi tidak sempurna, dan tentu saja hal ini akan mengakibatkan model yang kita hadapi atau analisis menjadi sangat kompleks sekali, sehingga sekarang ini banyak berkembang ya software-software yang bisa membantu kita untuk menganalisa data yang punya model kompleks tadi. Nah, itu kira-kira aspek yang pertama mengenai model ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai matematika untuk optimasi. Kita awali dengan sebuah fungsi dengan satu variabel. Sebagai gambarannya adalah di sini kita fokus kepada bagaimana cara perusahaan memaksimalkan profitnya, di mana profitnya itu ditentukan atau dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan. Nah, dengan demikian kalau kita notasikan profit sebagai P dan output sebagai Q, maka kita punya P adalah fungsi daripada Q. Nah, di sini bisa dilihat ya, pada sisi kiri kita bisa lihat perubahan keputusan output dari perusahaan tersebut dari Q1, Q2 dan selanjutnya. Di mana bisa dilihat bahwa semakin banyak dia produksi, maka akan semakin tinggi ya besaran profit yang akan dia terima. Nah, pada sisi kanan kita bisa lihat ya bahwa ketika dia sudah melampaui titik tertentu yaitu Q star ya, maka ketika dia tambahkan outputnya lagi, justru yang terjadi adalah si profitnya itu akan mengalami penurunan ya. Sehingga secara matematika di sisi kiri kita akan punya perubahan profit terhadap perubahan output itu positif, sedangkan di gambar sisi kanan perubahan profit terhadap perubahan output itu justru adalah negatif. Nah, dari sini ketika kita punya sebuah fungsi dengan satu variabel, maka untuk mencari nilai maksimum ya itu akan tercapai pada saat turunan pertamanya adalah sama dengan 0 atau dinotasikan df per dq di mana q sama dengan q star sama dengan 0. Secara konsep sebenarnya ini adalah mirip atau sama persis dengan konsep maksimisasi dalam matematika. Nah, di sini kita sudah memiliki dan sudah sering kita gunakan, tapi itu baru memenuhi kaidah first order condition. First order condition di sini hanyalah syarat perlu ya yang sudah kita penuhi. Namun demikian ya bahwa FOC yang sudah kita dapatkan masih belum cukup ya. Kenapa? Karena kalau seandainya kita hanya mencari turunan pertama sama dengan 0 dan kita sudah temukan titik Q star-nya, tapi bisa saja ternyata fungsi yang kita miliki itu dia memiliki bentuk yang berkebalikan ya. Bukan parabol seperti tadi tapi seperti kurva U ya di sini. Nah, jadi kalau seandainya kita hanya rely on first order condition, maka bisa saja kesimpulannya itu menjadi salah ya. Nah, gambar yang bisa kalian lihat di slide itu adalah contoh ya bagaimana pentingnya ya
pentingnya second order condition ya dalam melengkapi first order condition, sehingga titik yang kita dapatkan itu adalah benar-benar titik maksimumnya. Nah, agar kita dapatkan Q-star-nya itu adalah benar-benar yang optimum ya, maka sesungguhnya ya kita akan dapatkan ketika DP per DQ atau perubahan profit terhadap perubahan output itu positif ya, ketika Q-nya itu kurang daripada Q-star. Dan ketika Q-nya lebih banyak atau lebih besar dibanding Q-star, maka justru kita punya DP per DQ kurang dari 0. Ini sebenarnya related dengan gambar yang kita miliki pada slide sebelumnya. Dengan demikian, apa yang bisa kita simpulkan? Sesungguhnya pada Q-star kita harusnya akan mendapatkan DP per DQ yang harus menurun. Nah, dari sinilah kita punya perumusan matematikanya bahwa agar DP per DQ-nya itu terus turun, maka ya nilai daripada turunan keduanya itu haruslah negatif. Nah, inilah yang kita kenal dengan namanya second order condition. Selanjutnya nanti kalian akan menghadapi berbagai macam fungsi yang memiliki bentuk yang bervariasi. Ya, oleh karena itu penting bagi kalian untuk coba mereview kembali materi tentang matematika, khususnya yang terkait dengan turunan. Di sini ada total, kalau saya tidak salah ini ada sekitar 12 ya, contoh aturan yang umum digunakan ya, dan nanti saya harap kalian bisa coba latihan sendiri di rumah ya. Jika B adalah konstan, maka dB per dx sama dengan 0. Kita tahu turunan konstan adalah sama dengan 0. Ya. Lalu kalau seandainya ya dia terikat dengan satu fungsi tertentu, ya B fx, ya, maka kalau kita turunkan terhadap x, ya kita punya B f aksen x. Ya. Dan selanjutnya bisa kita lihat ya, kalau dia menjadi power atau menjadi pangkat, ya, maka kita dapatkan turunannya adalah B dikali x B minus 1. Ya. Lalu selanjutnya ketika kita punya ln x, maka turunannya adalah 1 per x. Kalau kita punya a pangkat x, ya, dan a itu adalah konstan sifatnya, maka kita akan punya a pangkat x ln a. Nah, pada kasus di mana kita punya eksponensial pangkat x, ya, maka turunannya adalah sama, eksponensial pangkat x juga. Lalu selanjutnya kalau kita punya dalam bentuk penjumlahan, ya, maka kalau kita turunkan itu menjadi turunan f aksen x ditambah g aksen x. Kalau kita punya perkalian, ya, ini mirip dengan yang kalian bahas mungkin di matematika dasar, ya, di mana kita punya di sini ada mirip kalau dulu di SMA mungkin kita gunakan notasi adalah u kali v aksen ditambah u aksen v, ya. Atau di sini dinotasikan fx dikali g aksen x ditambah f aksen x dikali dengan gx. Kalau kita punya di sini dibagi fx bagi gx, maka turunannya sekali lagi mirip dengan yang kita pelajari di SMA, u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat, ya. Dan di sini pastikan bahwa turunan daripada gx-nya itu, ya, itu tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya, kalau seandainya saya punya dy per dz dan saya bisa pecah menjadi dy per dx dikali dx per dz, ini konsep sederhana sekali lagi. Kalau saya hilang dx dengan dx, maka jadi dy per dz, ya. Dan contoh seperti ini kita katakan sebagai aturan rantai atau chain rule. Selanjutnya, kalau seandainya kita punya e pangkat a kali x, ya, maka turunannya adalah e pangkat a kali x dikalikan dengan a, ya. A di sini sekali lagi adalah konstan, ya. Lalu kalau saya punya ln a kali x, ya, maka turunannya adalah ln ax dikalikan dengan a atau a ln ax, ya. Dan selanjutnya kalau kita punya ln x kuadrat, ya, maka nanti yang duanya pindah ke depan, ya, maka kita akan punya di sini, ya, 1 per x kuadrat dikali dengan 2x, ya. Jadi di sini kita coba lihat nanti secara lebih detail, ya, dan kalian coba latihan lah di dalam praktikum, ya, karena ini akan terus kita gunakan. Selanjutnya, bagaimana kalau seandainya saya punya bukan hanya satu variabel, tapi lebih dari satu variabel. Sesungguhnya ini akan mengikuti aturan yang sama dengan kita bahas sebelumnya, hanya saja sekarang menjadi agak lebih kompleks, ya, karena kita punya bukan hanya x, tapi punya x1, x2, dan selanjutnya. Nah, ketika kita punya lebih daripada satu variabel, ya, maka dimungkinkan bagi kita untuk membuat bukan turunan totalnya, tapi turunan parsialnya. Sebagai contoh di sini, kalau saya punya fungsi y sama dengan fungsi x1, x2, dan selanjutnya, maka saya bisa turunkan parsial y terhadap x1, ya.
dan kita bisa tuliskan adalah dy per dx1, del y per del x1 ya. Dan secara tidak langsung sebenarnya ini mengasumsikan ya bahwa variabel lain yaitu x2, x3 dan selanjutnya itu diasumsikan konstan ya, atau bahasa matematika atau bahasa ekonominya maaf, itu adalah ceteris paribus. Selanjutnya ya, kalau kita punya banyak variabel, kalian bisa coba nanti pelajari lagi di rumah ya secara lebih detail ya. Di sini kalau saya punya fungsinya adalah a kali x1 kuadrat tambah bx1x bx1x2 ditambah cx2 kuadrat ya. Maka kalau kita turunkan secara parsial terhadap x1 ya, maka saya akan punya 2ax1 ya, itu dari yang depan ya. Lalu selanjutnya saya akan punya ya, karena x2 konstan ya, maka di sini saya akan punya bx2 ya dari yang kedua ini. Sedangkan terakhir cx2 kuadrat ya, karena dia adalah konstan turunan sama dengan 0 maka dia akan hilang ya. Dan selanjutnya kalian bisa lihat ya untuk e pangkat ax1 plus bx2 dan satu lagi ada a ln x1 plus b ln x2 itu juga punya aturan ya yang kurang lebih sama dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu selanjutnya bagaimana kita menggunakan konsep turunan terhadap konsep ekonomi elastisitas ya. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa variasi ya. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu adalah mengenai definisi umum elastisitasnya ya, bahwa elastisitas sekali lagi persen perubahan y terhadap persen perubahan x ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, secara matematis bisa juga kita turunkan delta y per y dibagi dengan delta x per x ya, atau bisa kita tuliskan delta y per delta x kali x dibagi dengan y. Dan kalau seandainya ya, kita ilustrasikan atau asumsikan fungsinya adalah y sama dengan a plus bx plus variabel lainnya, maka dengan demikian elastisitasnya akan kita dapatkan adalah turunan parsial y terhadap x terlebih dahulu ya. Maka di sini kita punya adalah, coba kalian lihat di sini kita punya a plus bx plus other terms yang lain kita anggap konstan, maka saya punya di sini ada b ya. Ini kita punya b ya. Lalu selanjutnya dikali x per y ya. X-nya tetap, y-nya sekali lagi adalah fungsi yang panjang ini ya. Jadi dia masuk ke bawah. Nah, pada kasus demikian kita akan punya elastisitasnya yang tidak konstan dan tergantung ya di mana posisi x ya yang kita hitung. Selanjutnya saya akan contohkan kalau seandainya fungsi ada y sama dengan ax pangkat b ya. Kalau saya punya y sama dengan ax pangkat b, maka turunan parsial ax pangkat b atau y terhadap x ya, kita akan punya adalah sekali lagi a-nya itu konstan, maka saya punya a ya pangkat b, b-nya dia akan turun ya menjadi a kali b, lalu x b minus 1 ya sama dengan konsep sebelumnya. Lalu kita punya masih x dibagi y, saya punya x dibagi ax pangkat b ya. Maka dengan demikian kalian bisa lihat di sini ya, kalau saya punya di sini abx b minus 1, maka dengan demikian bisa saya pecah lagi di sini, itu adalah a b x pangkat b dibagi dengan x ya, dikali dengan x kali a x pangkat b. Jadi saya coret x dengan x, saya coret x pangkat b dengan x pangkat b, saya coret a dengan a, maka tersisa tinggal a ya. Nah, dari sini ya sebenarnya saya bisa rubah atau transformasikan persamaannya, bukan saya gunakan y sama dengan ax pangkat b, tapi saya lenkan ya di dua sisi. Maka saya punya len y sama dengan len ax pangkat b, atau bisa saya pecah yaitu len a ditambah b len x ya. Nah, kalau seandainya demikian ya, maka ya secara tidak langsung fungsi yang bawah ini sama yang atas itu sebenarnya sama ya. Cuma kita representasikan dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu sudah pasti ya kita akan punya apa? Turunan elastisitas pasti yang sama, yaitu b ini juga harusnya adalah sama dengan b. Nah, kalau kita lihat persamaan yang tadi sudah kita rubah, yaitu persamaan yang ini ya, maka sesungguhnya nilai b itu bisa kita dapatkan apa? Kita turunkan secara parsial len y terhadap len x ya, ini akan sama dengan b juga. Nah, di sini sebenarnya memberikan kita informasi tambahan bahwa kalau seandainya kalian memiliki fungsi matematika atau model ekonomi len y sama a plus b len x, kalian tidak perlu menghitung sekali lagi elastisitas secara kompleks, tapi kalian cukup mencari nilai koefisien daripada len x-nya, atau saya punya ada nilai b-nya. Nah,
Selanjutnya kita bisa lanjutkan turunan parsial itu bukan hanya di first order tapi di second order ya. Dan di sini secara konsep itu tidak jauh beda ya. Kalau seandainya di sini kita bisa lihat adalah FIJ itu sesungguhnya adalah turunan pertamanya adalah terhadap I, sedangkan turunan keduanya adalah terhadap J-nya. Ya, jadi kalau saya punya FIJ, yang pertama kita lakukan diturunkan terhadap I dulu, XI dulu, lalu diturunkan sekali lagi terhadap XJ-nya. Nah, untuk mempermudah ya, mungkin kita bisa gunakan teorema yang sudah ada, yaitu teorema Young di sini, yang menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya alur ataupun order atau urutan kita menurunkannya itu nggak usah kita pusingkan, karena kalau saya turunkan terhadap XI dulu baru XJ, atau saya turunkan XJ dulu baru XI, itu hasilnya akan sama. Ya, di sini kita akan punya FIJ sama dengan FJI. Jadi kalian nggak perlu nurunin lagi ya, cukup kalian gunakan teorema Young itu. Selanjutnya ada lagi alat bantu lain, yaitu teorema envelope ya, atau envelope theorem ya, di mana dinyatakan bahwa perubahan titik optimal dari sebuah fungsi akibat perubahan parameternya bisa dihitung dengan menggunakan turunan parsial dari fungsi objektif dengan mengasumsikan x adalah konstan dan x-nya berada pada titik yang optimal. Ini merupakan shortcut atau jalan pintas dibandingkan kita menurunkan secara lebih kompleks ya, dan tahapannya agak lebih banyak ya. Kalian bisa buka lagi buku Nicholson-nya, di situ dijelaskan dengan terperinci. Di mana misalkan kita punya fungsi y sama dengan minus x kuadrat plus ax ya, maka dy aksen terhadap dA atau turunan y aksen terhadap a itu bisa kita hitung dengan cara mudah, yaitu turunkan parsial y terhadap a, lalu kita cari x-nya adalah pada saat x optimum ya. Jadi saya punya dy per dA itu otomatis ada sama dengan x ya, lalu x ya kita cari ketika saat dia optimum, yaitu ketika dy per dx ya turunkan sama dengan 0 ya, kita punya di sini minus 2x plus a, atau kita punya sebenarnya pada saat optimum x-nya ada sama a per 2. Jadi kalau dy per dA itu sama dengan x, maka dy per dA pasti sama juga dengan a per 2. Itu cara cepatnya. Yang terakhir adalah mengenai maksimisasi terkendala. Sebagai contohnya, kalian ingin maksimumkan kepuasan, tapi uang kalian terbatas ya, income kalian terbatas, maka ada kendalanya di situ. Dan kita sudah sering menggunakan ini pada ekonomi umum ya, dan ini yang kita kenal dengan namanya adalah metode Lagrangian. Ya, di sini kita punya fungsi objektifnya dan kita punya kendalanya, maka Lagrangian adalah f x1 x2 dan selanjutnya ditambah lambda g x1 x2 dan selanjutnya ya. Jadi ini adalah kendala dan ini adalah objektif atau tujuan, dan ini adalah kendalanya. Jadi dalam Lagrangian ini yang paling penting adalah tidak salah menentukan mana yang menjadi fungsi objektif dan mana yang menjadi fungsi kendala. Demikian topik yang perlu kita pelajari pada pertemuan yang pertama ini ya, yaitu mengenai model ekonomi dan matematika untuk optimasi. Semoga semua yang tadi sudah saya paparkan ya dapat diterima dengan baik ya, dan juga bermanfaat nantinya dalam menganalisis dan juga mempelajari mikroekonomi, karena ini adalah basic daripada basic mikroekonomi itu sendiri. Nah, nanti setelah ini jangan lupa ya, sebelum dimulai diskusi, pastikan Anda mengisi kuis yang sudah kami siapkan ya. Ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana pemahaman dari kalian ya terkait dengan topik yang sudah kita bahas barusan ya. Dan nanti ya dalam sesi diskusi ya jangan merasa sungkan ya atau malu untuk menanyakan kepada dosen penanggung jawab kelasnya terkait dengan aspek-aspek yang mungkin kalian belum pahami, karena video yang singkat ini mungkin sangat sulit ya untuk menjelaskan semua aspek-aspek yang penting ya terkait dengan topik yang kita analisis. Saya kira saya cukupkan. Terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.